Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan pokok bahasan CSS. Seperti biasa, saya mengingatkan bahwa untuk dapat belajar secara maksimal, maka pastikan Anda menerapkan prinsip active learning. Saya juga ingin mengingatkan bahwa hard skill itu tidak cukup ya, untuk memahami, bisa mengimplementasikan CSS itu tidak cukup ya. Anda juga perlu untuk melatih soft skill. Ya, jika Anda mengikuti sesi perkuliahan via Zoom, maka saya pastikan Anda berusaha melatih soft skill, ke-6 soft skill ini. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas. Jadi materi kita memang tentang CSS ya. Jadi kita belajar dari struktur dan sintaks. Kemudian CSS itu berkaitan erat dengan penggunaan selektor. Macamnya ada 3. Kemudian CSS juga dapat ditempatkan di 3 lokasi yang berbeda ya. Nanti juga diberikan beberapa rangkuman mengenai properti CSS yang dapat digunakan, baik untuk mengatur font, teks, ataupun color. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Dia merupakan bahasa style sheet, salah satu bahasa style sheet. Berarti ada bahasa style sheet yang lain. Kalau HTML adalah bahasa markup, kalau CSS adalah bahasa style sheet. Ya, ini adalah bahasa yang digunakan untuk memformat konten atau membuat layout halaman web menjadi lebih menarik untuk dilihat ya, dan tentunya lebih mudah untuk dikelola. Jadi di sini artinya tiap orang pasti memiliki selera yang berbeda untuk mengatur layout halaman webnya. Dan ini berarti bahwa seharusnya tiap mahasiswa nanti memiliki skrip CSS yang berbeda detailnya, karena tidak mungkin ada 2 orang atau lebih yang memiliki skrip CSS yang sama. Kalau skrip CSS-nya sama persis itu artinya copy paste, karena tidak ada selera orang yang sama persis. Struktur dan sintaks CSS ya. Jadi intinya CSS itu dibuat menggunakan selektor ya. Selektor di sini digunakan untuk menentukan bagaimana deklarasi rule set yang akan diterapkan. Jadi ini sintaksnya ya. Jadi ada selektor, kemudian kurung kurawal buka ya, jangan lupa tutupnya. Kemudian Anda tetapkan propertinya apa, nilainya apa. Nah, baris inilah yang dinamakan dengan rule set, biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Jadi untuk CSS ada selektor, kurung kurawal buka, tutup, kemudian Anda tentukan propertinya apa dan nilainya apa. Untuk CSS Anda juga dapat memberikan komentar sama halnya dengan HTML kemarin ya. Cuma sintaksnya agak sedikit berbeda. Ada yang sama ini, yang ini ya, simbol kurang dari, tanda seru, double dash, kemudian ditutup dengan double dash simbol lebih besar dari. Itu bisa digunakan untuk HTML, bisa juga digunakan untuk CSS, tapi ada option lain, ada pilihan lain ya. Jika Anda ingin membuat komentar per baris, bisa pakai simbol double forward slash ya, double forward slash kalau Anda yakin komentarnya per baris. Tapi kalau komentarnya lebih dari 1 baris kayak karena kebutuhan penjelasan yang panjang, Anda bisa menggunakan ini, simbol ini, forward slash star, forward slash bintang, dan ditutup dengan star forward slash atau bintang forward slash, atau pilihan berikut yang satunya adalah yang sama dengan HTML ya. Jadi silakan disesuaikan format komentar mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini adalah contoh CSS sederhana ya. Jadi contoh CSS sederhana, tag untuk membuat CSS adalah tag style.
text style ya, untuk membuat CSS. Diterima dulu aja kenapa perlu diletakkan di dalam elemen head ya. Jadi kita pakai text style. Kemudian cek ini sintaksnya tadi ada selector. Selektornya adalah H1 kurung buka kurung tutup ya. Kemudian ini adalah propertinya adalah font family titik 2, nilainya adalah perdana. Kemudian titik koma. Properti yang kedua ini artinya kita dapat membuat berbagai macam properti dalam satu selektor ya. Properti yang kedua adalah color. Titik 2 nilainya adalah red. Kemudian titik koma. Properti yang ketiga adalah text align. Titik 2 nilainya adalah center. Nah, diterapkannya di mana ini H1? Ya, by default setahu kita H1 itu adalah membuat heading 1 dengan font family Times New Roman, warnanya adalah hitam dan dia adalah rata kiri. Tapi kemudian dengan CSS kita dapat merubahnya. Ya, seperti yang Anda lihat di sini tampilannya sudah bukan lagi Times New Roman font family-nya, warnanya bukan hitam lagi tapi merah. Ya, jadi font family yang baru adalah perdana, warnanya adalah merah dan dia bukan rata kiri lagi tapi rata tengah. Ya, jadi dengan contoh sederhana ini Anda bisa lihat bahwa CSS dapat merubah tampilan berbeda dengan defaultnya. Selektor ya, tadi sudah dicontohkan selektor. Nah, selektor sendiri itu sebenarnya ada 3 macam. Yang kita contohkan tadi di CSS sederhana adalah selektor yang namanya selektor elemen atau selektor elemen HTML. Ya, ketika Anda menggunakan selektor elemen HTML, sebenarnya yang ingin dilakukan adalah mendefinisikan ulang atau redefinisi tag HTML. Seperti yang tadi kita contohkan, H1 yang tadinya font family-nya adalah Times New Roman, warna hitam, rata kiri, kita definisikan ulang supaya font family-nya menjadi perdana, warnanya teksnya merah, dan dia menjadi posisinya rata tengah. Ya, so sintaksnya kita punya elemen selektor ya, misal H1 tadi. Kalau yang contoh ini berarti elemen selektor kita adalah B untuk membuat bold ya. Kemudian kurung buka, jangan lupa ditutup, propertinya apa, titik 2, nilainya apa, titik koma. Nah, di sini kita yang contoh ini mencoba meredefinisi tag atau elemen B. Di sini di dalam style kita bilang bahwa B, definisikan ulang bahwa B sekarang font family-nya bukan Times New Roman lagi, tapi kita ubah menjadi Arial. Font size-nya yang aslinya 12px kita rubah menjadi 14px. Color-nya yang aslinya adalah hitam kita rubah menjadi merah. Nah, jika ini Anda buka di browser, sekarang hasil dari B ini akan berubah menjadi berwarna merah, font family-nya Arial, dan font size-nya menjadi 14 pixel. Selektor yang kedua adalah class, ya. Ini berbeda dengan selektor elemen HTML. Kalau selektor elemen HTML, Anda mendefinisikan ulang atau redefinisi tag atau elemen HTML. Kalau selektor class, kita mendefinisikan style. Jadi, Anda yang mendefinisikan style tanpa perlu redefinisi tag HTML. Ya, ini artinya kalau selektor elemen HTML, itu kita punya selektor, ya. Kita punya selektor, elemen selektor, itu elemen selektornya harus sama, harus merupakan elemen atau tag HTML. Sedangkan kalau selektor kelas, kita punya kelas selektor, ya, ada dotnya, dot kelas selektor. Kelas selektor itu namanya bebas. Anda definisikan sendiri, karena memang untuk selektor kelas Anda mendefinisikan style. Jadi Anda bebas memberi nama atau memberi definisi kelas selektor Anda, namanya bebas. Yang sama adalah di bagian belakang, jadi ada kurung kurawal buka, jangan lupa ditutup, kemudian propertinya apa,
ya. Properti ini yang harus sesuai dengan daftar properti yang mungkin ada, titik 2, kemudian nilainya apa. Ya, ini yang contoh di sini ya. Jadi kita membuat kelas ya. Kelas selektor kita adalah .headline ya. Jadi kita membuat kelas headline. Properti pertama adalah font family, nilainya Arial. Properti kedua font size, nilainya 14 pixel. Properti ketiga color, nilainya adalah red. Nah, di sini kita coba terapkan, ingat ya. Jadi kalau selektor elemen HTML itu definisi ulang tag atau elemen HTML. Ya, jadi contoh sebelumnya kan tag B. Nah, di sini kita buat selektor kelas, kita bikin definisi baru. Selektor kita beri nama headline. Ya, perhatikan kita bisa menggunakan kelas headline di dua elemen yang berbeda. Yang satunya untuk elemen B, satunya untuk elemen I. Ya, yang satunya untuk elemen B, satunya untuk elemen I. Ya, persamaannya adalah karena kita pakai kelas headline nanti merubah font family, merubah font size, merubah color. Jadi hasilnya adalah kalimat pertama itu bold, font family-nya Arial, font size-nya 14, warnanya merah. Kalimat yang kedua italic, cetak miring, font family-nya Arial, font size-nya 14, warnanya merah. Selektor yang ketiga adalah selektor ID ya. Tadi ada selektor elemen HTML, kemudian selektor kelas, yang ketiga adalah selektor ID. Ya, dengan selektor ID di sini Anda mendefinisikan style juga sama dengan kelas, tapi menggunakan ID yang unik. Nah, kalau dulu ini bisa digunakan untuk layer. Ya, jadi sintaksnya kalau selektor kelas kan dot class selector. Kalau selektor ID Anda pakai simbol tagar atau hash, kemudian Anda definisikan mau nama ID selektornya apa, jadi bebas. Ini sama bebasnya, yang belakang sama dengan yang lain, ada simbol kurung kurawal buka, jangan lupa ditutup, propertinya apa, titik 2, kemudian nilainya apa, titik koma. Contoh di sini berarti kita membuat dua ID selector ya. Yang pertama adalah hash atau tagar teks 1, yang kedua adalah hash atau tagar teks 2 ya. Untuk teks 1 kita merubah teks align-nya center, color-nya adalah merah. Yang ID teks 2, teks align-nya adalah left atau kiri, color-nya adalah blue. Nah, ini nanti diterapkan ya. Di sini ada dua blok. Nah, ini Anda pelajari, loh Bu, kok ini pakai div ya? Ya, elemen apa ini? Ya, div atau satunya ada lagi span, itu sebenarnya hanya untuk blocking. Jadi kadang mungkin Anda tidak ingin menggunakan elemen atau tag khusus, misal paragraf atau apa, Anda hanya ingin membuat suatu blok tertentu, Anda bisa pakai elemen atau tag div atau span. Ya, jadi ini kita punya dua blok, 1, 2. Yang pertama kita pakai selektor ID teks 1, yang kedua kita pakai selektor ID teks 2. Hasilnya seperti ini. Yang kalimat pertama berarti rata tengah, warnanya adalah merah karena kita tidak merubah font family, jadi tetap Times New Roman. Kalimat yang kedua rata kiri tetap font family-nya Times New Roman, warnanya berubah menjadi blue atau biru. Challenge 1 untuk Anda ya. Kita tadi sudah belajar mengenai selektor CSS, ada 3, ada
selektor elemen HTML, selektor class, and selektor ID. Dari ketiga pilihan itu, mana yang menurut Anda paling efisien untuk diimplementasikan? Silahkan dicoba, kemudian coba masing-masing selektor CSS, kemudian Anda tentukan jawaban Anda untuk challenge 1. Ya, selektor, ya, ini contoh kita misal ada 3 selektor ya, ada kelas selektor headline, kemudian sublines, kemudian info text, ya. Anda perhatikan propertinya ada 4 di sini, font family, color, background, font size, ini juga ada, info text juga ada. Nah, untuk yang font family, untuk yang properti font family, color, and background itu semuanya sama. Ya, Anda kalau perhatikan sama, bedanya hanya di font size, yang headline 14, yang sublines 12, yang font size 10. Nah, di sini kan Anda lihat ada beberapa repetition, ada beberapa redundansi script ya. Selektor itu dapat disederhanakan ya, atau dalam artian dikelompokkan sehingga lebih simple. Jadi kalau Anda yakin ada beberapa kelas yang menggunakan properti dengan nilai yang sama, Anda bisa mengelompokkan mereka. Ya, ini contohnya ini. Jadi kita punya 3 kelas selektor, headline, sublines, and info text. 3 properti dari ketiga selektor itu menggunakan nilai yang sama. Jadi misal kita bisa kelompokkan menjadi seperti ini. Ya, jadi Anda bisa bilang bahwa selektor kelas headlines, selektor kelas subline, selektor kelas info text menggunakan properti dan nilai ini. Ya, sedangkan untuk font size-nya Anda bisa definisikan secara terpisah. Jadi untuk headline ukurannya 14, untuk subline ukurannya 12, untuk info text ukurannya 10. Ini diizinkan. Ya, jadi Anda mau tetap seperti ini, detail boleh, atau mau menjadi seperti ini boleh. Ya. Untuk pengelompokan ini semakin menegaskan bahwa tidak mungkin ada mahasiswa yang skripnya sama. Karena style orang pasti beda. Pilihan tampilannya berbeda, style dia untuk membuat atau mengatur tampilannya juga berbeda. Oke, berikutnya kita mempelajari bagaimana menempatkan CSS. Ya, kalau contoh-contoh sebelumnya, Anda langsung saya tunjukkan bahwa CSS kita tempatkan di dalam elemen head. Ya, padahal sesungguhnya itu bukan satu-satunya cara. Jadi CSS itu dapat ditempatkan di 3 lokasi. Ya, lokasi yang pertama ya itu dalam per elemen HTML. Ya, kata kuncinya pakai, kalau tadi kita taunya di dalam tag atau elemen head, kemudian kita pakai tag atau elemen style. Nah, itu kalau head. Sedang di sini lokasi CSS adalah dalam per elemen HTML. Jika Anda menggunakan CSS dalam per elemen HTML, contoh ini ya. Jadi kita pakai CSS di sini. Jadi elemen kita adalah span ya. Yang saya bilang blocking tadi. Kemudian yang kedua di dalam elemen div. Jika Anda menggunakan CSS di dalam per elemen HTML, maka Anda tidak menggunakan tag style, tapi Anda perlu menggunakan atribut style. Ulang ya, jika Anda menggunakan CSS dalam per elemen HTML, Anda tidak menggunakan tag style, tapi Anda menggunakan atribut style. So, atribut style ya, di sini Anda langsung definisikan properti dan nilainya. Ya, jadi atribut style, nilai dari atribut style adalah properti titik 2 nilai. Titik koma, kemudian properti apa lagi? Titik 2 nilai. Titik koma,
Kemudian misal masih ada properti apa lagi, titik 2 nilai, titik koma. Masih ada properti lagi, titik 2 nilai, titik koma, hingga yang terakhir. Ya, jangan lupa titik tanda petik 2-nya. Ya, ingat ya, ini adalah nilai atribut. Jadi kalau nilai atribut kan biasanya diapit dengan tanda petik 2, double quote. Ya, kasusnya sama untuk yang kedua. Di sini artinya yang kita coba lakukan adalah blok yang pertama, span. Span ini kita ingin menampilkan tulisan selamat datang, dan di sini stylenya adalah font family-nya Arial, ukurannya 14, dia nanti dibuat menjadi bold, warnanya biru, backgroundnya adalah cyan. Nah, jadilah ini yang baris pertama. Blok yang kedua, kita ingin menampilkan tulisan ini adalah contoh penggunaan CSS untuk satu halaman web. Ya, untuk kalimat yang kedua, kita ingin membuatnya font family-nya Arial, ukurannya 12, cetak bold, warnanya biru, background-nya juga cyan. Oke, jadi kalau lokasi CSS-nya dalam perelemen HTML, kita tidak menggunakan text style, tapi kita menggunakan atribut style. Ya, nilai dari atribut style adalah properti dan nilai dari CSS. Lokasi CSS berikutnya adalah dalam elemen head. Ya, ini adalah penempatan CSS yang kita buat sebagai contoh di awal. Ya, jadi kita menempatkannya di dalam elemen head. Jika menempatkan CSS dalam elemen head, itu artinya Anda menggunakan tag atau elemen style, bukan atribut. Kalau lokasi CSS dalam per elemen HTML, maka kita menggunakan atribut style, diletakkan dalam elemen HTML. Tapi kalau menempatkannya dalam elemen head, Anda menggunakan tag atau elemen style. Ya, biasanya dalam elemen style ada atribut type. Nah, cuma ini sepertinya sudah tidak perlu lagi. Nanti Anda silakan cross check pakai validasi ya. Apakah jika atribut type dihilangkan, apakah ada error atau warning atau tidak? Seingat saya sudah tidak perlu lagi karena sudah dibuat lebih simple untuk penggunaan style ini. Ya, so di sini kita style kita bikin berapa kelas ini? Kelas headline, sublines. Oh, ini dikelompokkan, berarti kita punya dua kelas ya. Dikelompokkan karena font family, color, and background, and font width sama, kemudian font size-nya yang berbeda. Ya, so di sini kita pakai kelas headlines. Untuk kalimat pertama, kalimat yang kedua kita pakai kelas sublines. Lokasi yang ketiga adalah dalam file eksternal. Ya, jika Anda menggunakan CSS dalam file eksternal, artinya Anda membuat link. Ya, ketika Anda membuat link ini, hati-hati dengan ilmu relative path. Karena ilmu relative path yang kita pelajari pada pertemuan kedua itu diterapkan di sini. Ya, jika Anda menggunakan CSS dalam file eksternal, berarti Anda perlu menggunakan tag atau elemen link. Tag atau elemen link, ya, letakkan di dalam elemen head. Ini wajib, harus diletakkan dalam elemen head, tapi kita pakai tag atau elemen link. Kemudian ada atribut rel, nilainya adalah style sheet. Kemudian ada atribut href, ya. Nah, di sini adalah nama file CSS. Makanya kita pakai extension .css ya. Nama file CSS Anda itu apa? Ini yang nanti relatif pathnya di sini. Jadi Anda harus perhatikan lokasi file CSS-nya itu di mana? Di folder yang sama dengan file HTML, apakah di subfolder dari file HTML atau di folder dari file HTML. Ini untuk relatif pathnya di sini, hati-hati. Ya, kita panggil file CSS, oleh karena itu ekstensinya adalah .css. Untuk type ini nanti di cross check, divalidasi ya, masih perlu atau tidak.
Oke, so kita coba panggil. Jadi file eksternal kita namanya adalah style.css. So di dalam file CSS di sini berarti namanya adalah style.css ya. Isi scriptnya adalah seperti ini. Jangan ditambahi tag atau elemen style, langsung fokus ke selektornya apa, propertinya apa, nilainya apa ya. Jadi di dalam file .css itu hanya berisi selektor, properti, dan nilai. Jangan ditambah yang lain ya. Tidak perlu ditambah elemen atau text style, sudah tidak perlu lagi. Di dalam style CSS, saya ulang, di dalam file CSS itu hanya perlu diisi dengan selektornya apa, propertinya apa, dan nilainya apa ya. Jadi nanti kalau ini berhasil dibuka, hasilnya akan sama persis dengan tampilan dari ketika kita menempatkan CSS di dalam elemen head ya, harus sama persis ya. Kesalahan yang paling umum dilakukan mahasiswa adalah di sini ya. Jadi di sini di dalam relative path Anda harus memastikan lokasi foldernya ya terhadap file HTML Anda. Kemudian hati-hati dengan nama filenya, case sensitif ya. Extensionnya adalah .css. Challenge 2 untuk Anda adalah tadi kita sudah belajar bahwa ada tiga pilihan lokasi untuk penempatan CSS. Yang pertama adalah per elemen HTML, yang kedua adalah di dalam elemen atau tag head, yang ketiga adalah di dalam file eksternal. Nah, sekarang Anda coba, kemudian Anda analisa, Anda pikirkan menurut Anda mana yang paling efisien ya, dan mengapa. Kenapa Anda berpikir bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang paling efisien. Oke, berikutnya adalah properti CSS ya. Ini yang dicontohkan dalam mengenai font. Contoh saja ini, Anda bisa lihat detail nanti saya beritahu linknya ya. Jadi misal untuk properti font family. Ya, untuk properti font family Anda bisa merubah font name-nya ya. Baik itu spesifik atau seperti apa. Jadi ini misal font name entah generic atau generic name, generic font ya. Misal ini ada biasanya ada diberi satu nilai aja. Ya, cuma kadang nilainya bisa lebih dari satu. Contoh ini Arial atau Helvetica. Ini artinya jika pilihan ini tidak ada, maka yang ditampilkan adalah pilihan kedua dan seterusnya. Kemudian ada font style. Kalau mau tampilannya normal seperti apa, italic seperti apa, oblique seperti apa, dan seterusnya hingga size ya. Berikutnya adalah property text. Anda bisa merubah line height, ada text decoration, text transform, text align, tadi sudah beberapa kali kita coba, text indent, dan white space. Berikutnya adalah property color ya. Anda bisa merubah color, nilainya bisa tergantung. Jadi Anda bisa menggunakan macam-macam properti yang berkaitan dengan color. Adalah color itu sendiri, background color, background image, background repeat, background attachment, background position, and background ya. So silakan dicoba sendiri. Detailnya mengenai properti CSS Anda bisa coba akses di websitenya W3 Schools ya, W3 Schools di link ini. Di situ banyak sekali pilihannya properti CSS ya. Anda coba kemudian eksplorasi, silakan dipilih atau digunakan yang memang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan Anda. Challenge 3 ya. Jadi kita challenge 3 mencoba menggabungkan ilmu atau materi yang kita pelajari di pembuatan tabel. Sebelumnya kita membuat tabel, kemudian kita mencoba merubah background warnanya
dengan menggunakan HTML, elemen HTML ya, pakai entah background color di HTML. Nah, sekarang kita coba terapkan menggunakan CSS. Ya, jadi Anda ubah dari font family-nya ini juga diubah, kemudian warnanya juga diubah. Ya, jadi setelah belajar ini, ketika validasi Anda sudah tidak boleh lagi muncul error yang ada keterangannya adalah use CSS instead ya. Jadi ini ketika sudah mempelajari CSS sudah tidak boleh lagi ada error yang berkaitan dengan karena Anda tidak menggunakan CSS. Oke, coba challenge 3. Di sini CSS yang kita gunakan adalah CSS yang lokasinya atau diletakkan di dalam per elemen HTML. Challenge 4, Anda modif challenge 3 karena CSS-nya sekarang diletakkan di dalam elemen head. Challenge 5, Anda modif challenge 3, sekarang CSS-nya itu diletakkan di dalam file eksternal. Jadi kita buat challenge 3, 4, 5, tampilannya sama persis, tapi lokasi CSS-nya berbeda. Challenge 3 ada di dalam per elemen HTML, challenge 2 ada di dalam tag atau elemen head, challenge 4 ada di dalam tag atau elemen head, challenge 5 ada di dalam file eksternal. Hasilnya akan sama persis, tapi lokasi penempatan CSS-nya berbeda-beda. Ya, tugas mandiri, cek workshop ya di dalam LMS Schoology, di folder workshop ada pertemuan kelima, silakan dicoba sendiri. Oke, closing ya, as always, saya mengingatkan Anda bahwa saya sebagai dosen Anda percaya Anda bisa. Ya, saya yakin Anda bisa. Ya, dengan kerja keras Anda pasti bisa. Ya, tumbuhkan rasa percaya diri Anda, tumbuhkan jiwa perjuangan Anda. Ya, jika Anda merasa kesulitan, tetap berjuang. Ya, jika Anda merasa sudah bisa jadi Anda membantu teman Anda juga boleh. Ya, jadi intinya saya yakin Anda bisa. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda, perjuangan Anda mau seperti apa, usaha Anda mau seperti apa. Ya, and also ya, masalah hidup itu pasti ada, masalah itu selalu ada ya, karena kita masih hidup alhamdulillah ya. Apapun itu jangan lupa untuk bersyukur supaya energi positif masuk ke diri Anda, energi positif mulai masuk, maka Anda akan punya semangat baru untuk berjuang kembali. Oke, ini saja dari saya untuk pertemuan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.